Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Daiju Ikka atau bab 11, yaitu kegiatan seputar sekolah. Nah, minasan bisa dipersiapkan buku paket, buku tulis dan juga alat tulisnya. Lalu bisa dibuka buku paketnya di halaman 108. Nah, di sini ada A, yakni seputar kalender sekolah. Yang pertama ada A1, itu mengenai semester. Nah, di sini yang ada huruf hiragananya nih, ini kan satu itu bahasa Jepangnya ichi. Nah, sebelahnya adalah gaki. Gakinya sendiri artinya adalah semester. Jadi ichigaki adalah semester 1. Kita lihat contoh bagiannya. Nah, ini adalah skema kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun di Indonesia, yakni Ichigaki atau semester satunya ini berawal dari bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-12, yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Setelah itu sampai bulan Desember selesai ada Yasumi, kita libur ya. Setelah selesai liburan kita akan masuk ke periode Nigaki atau semester 2. Nah, ini periodenya dari bulan Januari atau bulan pertama sampai dengan bulan ke-6, yakni bulan Juni. Setelah berakhir di bulan Juni, maka kita akan kembali ke liburan. Seperti itu ya, ini adalah contoh runtutan agenda pembelajaran selama 1 tahun di Indonesia. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 109, yakni ada alur belajar mengajar. Nah, ini ada alur belajar mengajar di beberapa negara. Yang pertama ada di Jepang. Nah, kalau di Jepang sendiri itu pembelajarannya bermulai dari bulan April, bulan keempat, sampai dengan bulan ketiga, bulan Maret. Nah, kalau di Cina itu dari bulan ke-9, September, sampai dengan bulan Juli. Di Thailand dari bulan ke-5, yakni bulan Mei, sampai dengan bulan April. Di Korea dari bulan Maret sampai dengan bulan Februari. Lalu di Amerika Serikat dari bulan September, bulan ke-9 sampai dengan bulan ke-6, yakni bulan Juni. Di Australia dari bulan Februari, bulan kedua ya, sampai dengan bulan ke-12 Desember. Lalu Singapura dari bulan Agustus, bulan ke-8 sampai dengan bulan ke-6, yakni bulan Juni. Dan yang terakhir ada di Filipina, itu dari bulan ke-6, bulan Juni sampai dengan bulan Maret. Cukup pendek ya alur belajarnya. Jadi setiap negara itu tahun pembelajarannya itu berbeda. Seperti itu. Nah, lanjut di halaman 110. Di sini ada kata bantu batas jarak atau waktu. Nah, kata kuncinya ya ini ada di sini. Kara made. Nah, kara sendiri itu artinya adalah dari. Sedangkan made itu artinya sampai. Nah, biasanya itu untuk menunjukkan perpindahan titik itu kan ada darinya ya. Misalkan dari A sampai B. Jadi si kara made ini untuk menunjukkan titik perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau titik waktu, batasan waktunya. Jadi ada kara, ada made, ada dari, ada sampai, ada titik awal, ada titik akhir. Ini biasanya seperti itu, ada kara, ada made untuk menunjukkan titik awal atau titik perpindahannya seperti apa. Tapi di samping itu, si kara made ini juga bisa dipisah. Dia bisa berdiri sendiri. Misalkan ima kara nemas. Artinya dari sekarang tidur. Nah, di halaman 110 ini juga ada keterangan waktu, tempat untuk penggunaan kara. Yang di bawah itu ada keterangan waktu, tempat untuk penggunaan made. Nah, di sini saya sudah rangkumkan di catatan yang kemarin ya. Saya tambah lagi sedikit. Nah, kita mulai dari yang situ dulu ya. Jadi kata kara dan made dapat berdiri sendiri tanpa harus digabung atau tanpa berdampingan. Contohnya ini A, yakni penggunaan kara. A1 penggunaan kara pada waktu. Ima ini artinya sekarang. Kara ini artinya dari. Yasumimas berarti
libur, bisa istirahat ya, tergantung konteksnya. Nah, kalau di sini ada ima, kara, yasumimasu. Nah, kalau ada ketemu si kara madean pada pola kalimat ini, maka kalau ketemu kara berarti kara dulu yang pertama kali terjemahkan. Setelah ketemu kara berarti lari ke depan ya. Berarti dari sekarang libur. Berarti menunjukkan kalau berarti liburnya itu mulai dari sekarang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan kara pada tempat yakni A2, yakni ada Nihon kara kimasta. Nihon ini artinya Jepang. Kara ini dari. Kimasta ini datang. Nah, jadi minasang terjemahin dari tengah ya, dari karanya dulu. Karanya itu kan dari datang Jepang. Dari Jepang datang. Jadi yang kedua adalah Jepang datang. Nah, secara urutan itu harus dari karanya dulu ya, titik awal itu dari mana. Lalu tempat awalnya di mana, kata keterangannya di akhir. Kan kalau sesuai dengan urutan artinya dari Jepang datang. Seperti yang pernah Sensei jelaskan sebelumnya, kalau mau menerjemahkan dalam bahasa Jepang itu ketika diurutkan artinya kurang kurang pas gitu sama KBBI kita. Itu boleh diartikannya beda, Sensei boleh. Dari kalau secara urutan ini artinya adalah dari Jepang datang. Aduh, Sensei nggak pas, saya pengennya datang dari Jepang. Boleh nggak Sensei? Boleh. Boleh diartikan datang dari Jepang. Tetapi untuk pengurutannya harus sesuai dengan tata cara yang tadi saya sebutkan ya, seperti itu. Nah, yang B ini ada penggunaan made. Madenya sendiri itu artinya adalah sampai. Madenya sendiri itu artinya adalah sampai. Yang pertama ada B1, yakni penggunaan made pada waktu. Ada yonaka made benkyou shimasu. Yonaka. Yonaka itu artinya tengah malam. Madenya sampai. Benkyou shimasu ini artinya adalah belajar. Ya, kita terjemahkan dari keterangannya dulu ya. Dari made, yakni sampai tengah malam belajar. Maksudnya menunjukin kali ya, kalau dia tuh menyatakan belajar itu sampai tengah malam. Nah, secara urutan made dulu, yonaka keterangan waktunya, lalu keterangan kegiatannya atau kata kerjanya. Itu artinya sampai tengah malam belajar. Tapi kalau dirasa kurang pas nih sama kalian, pengennya dari belakang dulu Sensei yang enak, yakni belajar sampai tengah malam. Boleh. Yang penting urutannya harus sesuai ya, minasang. Dan yang terakhir ya ini ada B2, penggunaan made pada kata keterangan tempat untuk menunjukkan tempat. Contohnya ada eki made arukimasu. Ekinya ini artinya adalah stasiun. Madenya ini artinya sampai. Arukimasu ini artinya jalan. Jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Nah, secara urutan kan tetap ya, keterangannya dulu, lalu titik awalnya sama kata kerjanya. Jadi sampai stasiun jalan kaki. Sampai stasiun jalan kaki, atau mau dibalik untuk penerjemahannya dari belakang saya pengennya boleh. Jadi jalan kaki sampai stasiun. Sorry tadi bukan dari, tapi jalan kaki sampai stasiun boleh, atau sampai stasiun jalan kaki ya. Jadi untuk penerjemahan itu urutannya harus sesuai dengan metode yang saya ajarkan. Tetapi kalau pada saat sesuai urutan itu kurang enak nih, tidak sesuai dengan KBBI, mau diubah juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting urutan itu sesuai ya. Jadi itu adalah penggunaan kara made apabila tidak digabungkan dalam satu kalimat ya. Seperti ini. Ini Nihon kara kimasta, hanya ada kara, madenya nggak ada. Terus yonaka made benkyou shimasu, belajar sampai tengah malam, hanya ada made nggak ada karanya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan kara made dalam satu kalimat yang sama. Nah, di bab 11 ini ada beberapa keyword yang sudah saya tandai, yakni ada jikang, ada kara, ada made, ada gaki, ada gurai. Ya, boleh minasang tulis di buku catatan masing-masing keywordnya. Nah, untuk jikang itu artinya adalah jam, kara itu dari, made itu sampai, gaki itu adalah semester. Nah, di sini ada kurai atau gurai, itu sama aja ya. Artinya adalah kira-kira. Nah, itu tadi adalah keywordnya di bab 11, ada 5 ya. Ada 5 keyword atau kata kunci, yakni ada jikang. Jikang itu artinya jam. Lalu ada kara artinya dari, ada made artinya sampai, ada gaki artinya semester, dan yang terakhir ada kurai ataupun gurai, artinya adalah kira-kira. Nah, sudah saya singkat di bab 11, jadi hanya ada 2 percakapan ya. Yang pertama ini antara si Riko dengan si Kim. Riko bilang, Indonesia no gakko wa nangatsu kara nangatsu made desu ka? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau yang sekarang kita bahas ini adalah penggunaan kara made dalam satu kalimat yang sama ya. Seperti dilihat di sini ada kara, di sini ada made. Nah, kita terjemahkan dulu. Indonesia itu arti Indonesia. No ini partikel kepemilikan untuk menggabungkan atau menghubungkan antara si gakko dengan si Indonesia. Gakko ini artinya sekolah ya. Wa ini partikel. Nangatsu. Nangatsu berarti artinya adalah bulan apa. Ini juga nangatsu arti bulan apa. Deska digunakan untuk pertanyaan. Made sampai, kara dari. Nah, mari kita terjemahkan. Pertama-tama kita cari dulu partikel wa-nya. Setelah ada partikel wa, tetap ya, yang di paling depan itu yang pertama, yakni gakko. Jadi sekolah di Indonesia dari bulan apa sampai dengan bulan apa, tutup dengan deska. Nah, jadi Riko tuh nanyain, kalau sekolah di Indonesia itu dari bulan apa sih sampai bulan apa periodenya. Nah, jadi maksudnya si kara made ini untuk menunjukkan batasan waktu. Kalau satu periode pendidikan di Indonesia itu dari bulan apa sampai bulan apa. Seperti itu ya. Kara made untuk menunjukkan batasan waktu di sini. Lalu ada Kim. Kim menjawab, Shichigatsu kara Rokugatsu made desu. Kara dari made sampai Shichi. Shichi angka berapa Shichi? 7 ya. 7 gatsu berarti 7. Bulan ke-7. Bulan Juli. Ini gatsu itu bulan ya. Bulan. Nah, di sini ada Rokugatsu. Roku itu 6. Gatsu itu bulan. Berarti bulan ke-6 adalah bulan Juni. Mari kita terjemahkan. Dari kara dulu berarti dari bulan Juli sampai bulan Juni. Tutup dengan des ya. Paham ya minasang ya? Jadi yang pertama ini percakapan antara Riko dengan Kim. Riko ini bertanya, kalau di sekolah di Indonesia dari bulan apa sampai dengan bulan apa periodenya. Lalu Kim menjelaskan kalau sekolah di Indonesia itu dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni, tutup dengan des ya. Seperti itu minasang. Nah, yang kedua yakni ada percakapan antara Suneo dengan Jayen. Di sini ada testo wa nanichi kara nanichi bande desu ka? Tesuto. Tesuto itu dari bahasa Inggris ya. Itu dari kata tes atau ujian. Nanichi itu artinya tanggal berapa. Tadi kara itu dari ya. Terus nanichi lagi tanggal berapa, made sampai. Deska ini untuk menunjukkan kata tanya.
Mari kita terjemahkan, dicari dulu wa-nya. Lalu yang pertama yang depan wa, yakni tesnya atau ujiannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gitu ya. Jadi si Suneo tuh nanya sama si Jayen. Tesnya itu atau tes dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Lalu Jayan menjelaskan 11. Dipecah ya, untuk penyebutannya 10 tambah 1. 10 ju, 1 ichi, ju ichi nichi, kara, tanggal 16 dipecah 10 tambah 6. 10 ju, 6 roku. Jadi ju roku nichi made des. Berarti dari karanya dulu ya. Kalau mau nerjemahin, kalau si kara sama made dalam satu kalimat yang sama, berarti yang pertama kali terjemahkan adalah karanya dulu, titik awalnya. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 16 tutup dengan des. Seperti itu minasang. Jadi untuk bab 11 ini menyatakan kegiatan sekolah. Kata kuncinya ini ya, keywordnya ada jikang, kara, made, gaki, dan kurai atau gurai. Nah biasanya nanti jikang sama si kurai atau gurai itu akan dipakai di pola-pola kalimat selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas lebih fokus kepada kara, made, gaki. Untuk selanjutnya adalah jikang dan juga kurai ataupun gurai. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, di subscribe dan juga di like. Jangan lupa sertakan nama dan juga kelas dengan absensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.